Nabi Sulaiman meninggal di Indonesia. Berdasarkan buku-buku sejarah, selama ini Candi Borobudur merupakan bangunan megah peninggalan Raja Shailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Yaji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Pernyataan tersebut tentunya cukup menjengangkan. Dikutip dari kabar Mekah, Fahmi Basya menyebutkan jika Nabi Sulaiman atau Raja Salomo, Raja Israel, meninggal di Indonesia, tepatnya di Borobudur, Jawa Tengah. Pernyataan yang cukup mengejutkan ini bukan tanpa alasan, dikarenakan Basya sudah melakukan penelitian selama 33 tahun dan membukukan hasil penemuannya dalam buku yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman yang lahir sekitar 975 sampai 935 sebelum Masehi itu tidak meninggal di Rahbam, Baitul Maqdis, Palestina, melainkan di puncak Borobudur. Mengapa Qiyam nomor 6 yang ada di Borobudur dibiarkan kosong, tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di sini, tegas Kiai Haji Fahmi Basya sambil merujuk pada relief seseorang memegang tongkat di lantai 3 dari atas Borobudur. Basya pun menguatkan teori yang ditemukannya dengan mengutip ayat Al-Quran. Maka tatkala ia telah tersungkur, nyatalah bagi jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan, mendapatkan tempatnya. Dengan teori tersebut, Basya tak hanya menjungkir balikan keyakinan masyarakat, namun juga menawarkan wacana baru tentang silsilah Nabi Sulaiman. Disebutkan bahwa ibu dari Nabi Sulaiman, yakni Batseba binti Eliam, merupakan orang Jawa. Tak heran jika janda Uria orang Het yang dinikahi oleh Raja Daud tersebut menamakan anaknya Sulaiman, yang artinya hamba yang baik. Berdasarkan bahasa Jawa, Sulaiman diambil dari kata su dan man, yang artinya hamba yang baik. Hal ini sama persis dengan firman Allah dalam surat 38 ayat 30 yang menyebutkan bahwa Sulaiman adalah sebaik-baiknya hamba. Selain itu, Basya juga mengungkapkan bahwa situs Borobudur yang merupakan peninggalan umat Buddha tidak seluruhnya benar. Ini karena relief yang terdapat di Borobudur ada dalam kitab Zabur. Kalau ada orang mengatakan bahwa sebagian kisah Buddha ada di Borobudur, berarti kisah Buddha ada dalam kitab Zabur atau sebagian dari Zabur digambarkan di sini di Candi Borobudur. Tegasnya, Fahmi menjelaskan peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman bisa terdapat di mana saja, termasuk di Indonesia, jika merujuk kepada bukti yang ada. Kerajaan Daud yang diwarisi Nabi Sulaiman bisa berada di mana saja, terangnya, sambil menunjuk negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman, berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Ada dua jejak peninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dan situs Istana Ratu Buku di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Meski temuan itu belum menjadi bukti kebenaran sejarah yang valid, benar dan empiris, tetapi sejumlah kalangan meyakininya. Ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa Candi Borobudur dan Candi Ratu Buku merupakan peninggalan bersejarah, sisa-sisa kerajaan besar Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Dari segi bahasa, nama Sleman diambil dari kata Nabi Sulaiman. Ratu Buku atau Baka dikaitkan dengan Balkis, sehingga kemungkinan Ratu Baka atau Ratu Bilqis di Wonosobo atau Wanasaba diambil dari sebuah tafsir Al-Quran. Sungguh untuk Sabah, pada tempat mereka ada ayat, dua hutan pada sebelah kanan dan kiri. Wanasaba diambil dari kata Wana dan Sabah, yang artinya hutan Sabah atau alas Sabah. Hutan Sabah itulah
hutan tropis terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia. Bahkan di kawasan Candi Borobudur terdapat suatu daerah yang bernama Salaman. Yang mengejutkan, ada sebuah relief Manuhara di Candi Borobudur yang menggambarkan seorang perempuan menjinjing roknya. Berikut adalah bukti ilmiah Nabi Sulaiman hidup dan meninggal di Indonesia. Selama ini, berdasarkan buku-buku sejarah, Candi Borobudur adalah bangunan megah peninggalan Raja Shailendra. Namun, setelah dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam oleh seorang pakar matematika Islam, Profesor Dr. Kiai Haji Fahmi Basya, ternyata di candi itu ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Berdasarkan referensi Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keistimewaan, yakni mampu menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, binatang, dan jin atas izin Allah. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 989 sampai 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Sedangkan Candi Borobudur, seperti yang tertulis dalam berbagai buku sejarah nasional, didirikan oleh dinasti Shailendra di akhir abad ke-8 Masehi, atau sekitar 1200 tahun yang lalu. Jadi, jika mengacu pada buku sejarah itu, rasanya tidak mungkin jika Borobudur peninggalan Sulaiman. Rentang waktu keduanya terlalu jauh. Nabi Sulaiman hidup di masa sebelum Masehi, sedangkan Shailendra setelah Masehi. Tapi yang menjadi ukuran Fahmi Basya bukanlah waktu, karena sulit menentukan waktu yang tepat untuk sebuah peninggalan yang umurnya sudah berabad-abad. Yang jadi barometer Fahmi adalah fakta relief yang ada di Candi Borobudur. Sebab jika relief diteliti, ternyata mengandung cerita, dan cerita itulah yang disandingkan dengan fakta referensi Al-Quran. Di sekitar Candi Borobudur ada beberapa candi lainnya, yakni Candi Pawon dan Candi Mendut. Beberapa kilometer dari Candi Borobudur ada Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plausan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang ada di Candi Borobudur dan daerah sekitarnya ternyata cocok menjadi bukti sebagai peninggalan Sulaiman, seperti diceritakan dalam Al-Quran. Di antaranya mengenai hutan Saba atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, buah maja yang pahit. Dipindahkannya istana Ratu Saba di wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, patung kematian Sulaiman, dan lainnya. Relief-relief yang ada di Candi Borobudur merupakan simbol-simbol yang mirip dengan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Selain itu, pekerjaan jin yang tidak selesai ketika mengetahui Sulaiman telah wafat. Jin-jin diperintahkan membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung